Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang biografi Imam Syafi'i. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang sang penggembara yang sukses mempunyai keturunan hebat yang namanya masih harum sampai sekarang. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Dikisahkan di suatu hari seorang laki-laki muda hendak berangkat mengaji. Dia seorang pengembara berjalan menyusuri pinggiran sungai. Tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah delima yang hanyut terbawa arus air sungai. Delima itu tampak matang dan ranum. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah buah apel. Warna merah delima itu menggoda kerongkongan pemuda yang bernama Idris Asy-Syafi'i. Tanpa menunggu lama, dengan sebilah tongkat kayu sambil menginjak tepian sungai, dia coba mengayunkan tongkat untuk meraih delima ranum tersebut. Delima itu pun sampai dalam genggamannya. Dalam kondisi lapar, tanpa pikir panjang, ia langsung meraup delima demi mengganjal perutnya yang keroncongan. Gigitan demi gigitan, delima itu dilahap nikmat. Setengah delima telah masuk ke dalam penggilingan usus. Barulah ia bertanya dengan dirinya sendiri, siapakah pemilik delima ini? Aku yakin buah ini pasti ada pemiliknya, yang kepadanya aku belum meminta izin untuk memakannya. Demikian pertanyaan itu menghentikan dari memakan buah delima yang masih menempel di mulut. Berarti pula makanan yang masuk ke dalam perutku ini tidaklah halal bagiku. Oh Tuhan, maafkan aku. Itulah penyesalan yang muncul di dalam hati pemuda itu yang bernama Idris Asy-Syafi'i. Lama kelamaan dia termenung, teringat ajaran sang guru bahwa makanan haram yang masuk ke dalam badan dan pakaian yang menutup badan dapat menjadi suatu sebab terhambatnya doa. Oh Tuhan, ampunilah aku. Bagaimana caraku untuk membersihkan kesalahanku? Itulah penyesalan yang tiada terbilang memenuhi relung hati sang pemuda. Setelah merenung bingung beberapa berselang, akhirnya diperoleh cara untuk menyelesaikannya. Aku harus mencari pemilik delima untuk meminta keikhlasan atasnya. Akhirnya pemuda itu menyusuri tepian sungai, berusaha mencari pemilik delima tadi. Delima yang telah dia makan, delima yang tinggal setengah masih juga dia genggam. Sebagai bukti nanti kalau sang pemilik meminta kembali. Cukup panjang dia menyusuri sungai itu, akhirnya bertemu dengan sebuah perkebunan yang ditumbuhi pohon delima. Memanglah bahwa lokasi kebun itu pun menjorok ke sungai. Dari pohon inilah barangkali delima yang hanyut yang kumakan tadi. Idris membatin dan sambil terus mengamati buah delima yang menempel di dahan-dahan sambil mencocokkan dengan buah delima yang ia makan. Ternyata sama persis. Setelah ia yakin benar, lantas pemuda itu bertanya untuk mencari pemilik kebun. Bertemulah ia dengan sang pemilik kebun. Tanpa gusar, ia terus berkata kepada orang asing itu, "Maaf Pak, saya kesini untuk meminta keikhlasan Bapak atas kekhilafan yang telah saya lakukan," kata pemuda itu membuka pembicaraan. Laki-laki paruh baya yang sudah ditumbuhi uban itu mengkerutkan wajahnya dengan penuh heran. Pemuda asing yang datang ini langsung mengajukan permintaan yang sangat aneh baginya. Permintaan maaf yang dia pun tidak mengerti arah pembicaraan sang pemuda. Apa gerangan yang membuat Anda meminta maaf dan keikhlasan padahal kita baru saja berjumpa? Saya sangat yakin tak ada kekeliruan di antara kita berdua, jawab laki-laki setengah baya itu. Begini Pak, dijelaskan semua permasalahan yang telah menimpa dirinya dari awal hingga pertemuan mereka. Mendengar penjelasan tersebut, laki-laki paruh baya terkejut. Subhanallah, bibirnya sontak berujar memuji kepada Allah. Beberapa saat laki-laki separuh baya itu terdiam terhipnotis oleh akhlak laki-laki asing yang berada di depannya.
Baru kali ini aku melihat seorang laki-laki yang begitu bersemangat menjaga dan mencegah diri dari dosa. Padahal bisa saja ia melupakan perkara itu begitu saja. Tapi laki-laki muda ini sangat aneh dan jarang kutemu. Laki-laki parubaya itu membatin. Lain halnya dengan pemuda itu, Idris juga dilanda kekhawatiran tiada terkira. Jangan-jangan Pak tua ini tak mau memaafkannya. Bagaimana Pak, bisakah aku dimaafkan dan delima yang aku makan diikhlaskan? Pak tua lantas memberi jawaban dengan wajah yang dibuat-buat agar menimbulkan keangkeran. Aku mau menerima maafmu, asal kamu mau menerima persyaratanku, katanya. Oh ya, saya mau Pak. Apapun persyaratan yang Bapak ajukan, aku mau melakukan, asal Bapak mau mengikhlaskannya. Sampun pemuda itu berseri-seri karena melihat peluang untuk dapat diampuni. Begini nak, kata Pak tua itu mulai menjelaskan serius. Aku punya seorang anak perempuan tunggal yang tuli, bisu, buta, dan lumpuh. Lantas tanya sang pemuda itu penasaran, yang tak lain adalah Idris Asy-Syafi'i. Aku menghendakimu menjadi menantuku, mengawini putriku. Itulah satu-satunya syarat yang kuanjukan agar delima yang telah engkau makan dapat kuikhlaskan. Jelas Pak tua yang seperubaya itu sejelas-jelasnya. Innalillah, desis hati si pemuda itu ketika mendengar penjelasan sang laki-laki parubaya. Bagaimana mungkin hanya untuk mendapatkan keikhlasan sebuah delima harus aku tebus dengan mengawini wanita cacat segalanya? Apakah cara ini cukup adil? Kelihatan sekali kening pemuda Idris berkerut, mempertimbangkan dan memikirkan keputusan yang sangat berat. Orang tua itu memperhatikan pemuda yang tak lain adalah Idris, bertanya malah terkesan memaksa. Bagaimana nak? Memang itulah persyaratanku saja. Pemuda Idris itu terdiam, tampak memikirkan dengan begitu mendalam. Sejenak kemudian ia mengangkat wajah mendesah berat, lantas memberikan jawaban. Kalau memang hanya cara itu yang bisa membuat Bapak memaafkanku, maka aku harus menyanggupinya, wahai Pak tua, kata Idris Asy-Syafi'i. Mendengar jawaban Idris, laki parubaya itu tersenyum bahagia, lantas bicara. Aku ikhlas memberi ampunan. Aku harap kau ikhlas menerima persyaratan. Aku ikhlas, tukas sang pemuda itu sambil menyodorkan sebuah jabat tangan. Kalau begitu, sebelum aku mengawinkanmu, kupersilahkan kau melihat calon istrimu dahulu, kata laki-laki parubaya itu sambil mempersilahkan pemuda yang tak lain adalah Idris Asy-Syafi'i melihat calon istrinya di ruang tengah. Pemuda itu segera beranjak menuju ruang yang ditunjukkan. Dengan tangan sedikit kaku didorongnya gagang pintu dengan hati berdebar tak menentu, karena matanya akan segera menatap calon istri yang cacat segala rupa. Bagaimana bentuk wanita calonku ini yang cacat segalanya, buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Beberapa saat pintu terbuka hampir tak terbunyi. Melihatnya seorang wanita jelita yang tampaknya sedang merendah. Hanya dia dan tak ada lagi wanita lainnya. Pemuda itu bingung. Pintu ditutup kembali, lantas menemui laki-laki parubaya tadi. Pak, aku tak melihat orang lain di dalam sana, kecuali hanya seorang wanita yang sedang merendah. Pak tua tersenyum lantas berujar, dialah calon istrimu. Oh Tuhan, bagaimana bisa begitu? Bukankah Bapak tadi menyebut calon istriku seorang buta, tuli, bisu, dan lumpuh? Sedangkan yang di dalam sana seorang wanita yang sangat jelita dan muka ranum bak delima. Tanya pemuda itu setengah tak percaya, hatinya berdebar kencang. Begini anakku, dia memang buta dalam soal melihat kemaksiatan. Dia memang tuli dalam mendengar pembicaraan yang dapat menimbulkan murka Allah. Dia memang bisu untuk mengucapkan makian dan lumpuh karena tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat, lokasi berkumpulnya setan. Itulah yang aku maksud bahwa dia buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Karena itulah tak ada pemuda yang layak menjadi suaminya kecuali orang sepertimu yang juga menjaga dirinya dari segala hal yang berkaitan dengan dosa, haram, dan kemaksiatan.
Mereka pun dinikahkan. Kebahagiaan meliputi perjalanan pasangan ini, mengarungi bahtera rumah tangga karena niat billah, dan fillah. Halangan demi halangan hanya Allah yang tempat terbaik dalam meminta dan berlindung dari pasangan suami istri yang terjaga dari dosa dan maksiat, haram dan kemungkaran ini. Kemudian lahir seorang anak soleh teladan. Dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang tak lain adalah Imam Syafi'i. Itulah kesabaran dari ayah seorang ulama besar sepanjang masa ini. Sang ayah begitu sabar dalam menahan dan menghindari makanan yang haram. Ibu yang selalu menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka Allah pun mengabulkan doanya dan menganugerahkan keduanya seorang anak yang soleh. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hendaknya kita berhati-hati dengan apa yang kita makan, karena takut makanan yang kita makan dari barang syubhat atau tidak jelas haram dan haramnya. Terlebih barang yang kita makan adalah sesuatu yang berbau haram atau dari barang yang haram. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang ini. Semoga yang menonton video ini juga mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat dari Imam Syafi'i dan bisa mengamalkan seperti halnya kisah yang tadi kita simak. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.